Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas itu tentang keutamaan ikhlas, ya. Keutamaan ikhlas, karena ikhlas ini sering dibicarakan di mana-mana, sering dibahas di mana-mana. Di YouTube sebenarnya juga sudah banyak sekali, ya, ini membahas tentang ikhlas ini. Akan tetapi baiklah, ini tidak apa-apa, mungkin walaupun intinya sama, mungkin caranya yang berbeda, itu aja. Jadi masalah keutamaan ikhlas ini, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru wa illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ala lillahi dinal kholis, ingatlah hanya kepunyaan Allah saja agama yang bersih dari syirik. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal ngamalan sholika wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa mengharap bisa bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini surat Al-Kahfi 110. Rasulullah lalu bersabda, ada 3 perkara hati seorang muslim ya tidak dengki kepadanya, adalah ini mengikhlaskan amal perbuatan karena Allah. Hadis riwayat An-Nasari dari Mus'ab bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolong umat ini karena lemahnya mereka, doa mereka, keikhlasan mereka, dan sholat mereka. Dari Al-Hasan bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ikhlas adalah suatu rahasia dari rahasiaku yang kutitipkan kepada hati orang yang kucintai. Ini maksudnya Allah Ta'ala, ya. Rahasia dari rahasiaku, aku Allah, yang kutitipkan kepada hati orang yang kucintai. Jika seseorang mengikhlaskan amal perbuatannya karena Allah, maka selama 40 hari akan terlahir sumber-sumber hikmah dari hatinya dan nanti muncul di lisannya. Ini luar biasa. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang pertama yang dimintai pertanggungan jawab pada hari kiamat kelak itu ada 3 golongan, yaitu orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yang pertama ini, ya.
Lalu Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu perbuat atas ilmu yang kau pahami. Orang tersebut yang diberikan ilmu itu ditanya. Orang berilmu itu menjawab, wahai Tuhan, aku telah melaksanakannya di tengah malam dan di ujung-ujung siang untuk beribadah. Allah berkata kepada orang itu, kamu bohong. Dan para malaikat pun berkata, kamu bohong, karena kamu menghendaki agar dikatakan bahwa engkau adalah orang alim, seorang ulama. Ingatlah, telah dikatakan demikian. Terus yang kedua, orang yang mendapatkan karunia harta dari Allah, kemudian ditanya oleh Allah, telah kuberikan anugerah kepadamu, untuk apakah hartamu? Orang yang berharta itu menjawab, aku telah bersedekah di tengah malam dan di ujung-ujung siang. Allah berkata, kamu bohong. Malaikat pun menimpali, kamu bohong, karena kamu bersedekah hanya menghendaki agar dikatakan sebagai orang dermawan. Ingatlah bahwa telah dikatakan demikian kepadamu. Kemudian Allah berkata kepada seorang yang mati syahid, ini yang mati syahid, apa yang kau perbuat sehingga mati syahid? Jawab orang itu, wahai Tuhan, karena diperintahkan berjihad, maka aku berperang sampai terbunuh. Allah berfirman, kamu berdusta. Malaikat pun ikut menimpali, kamu sungguh berbohong, karena kepergianmu ke medan perang hanya ingin dianggap sebagai orang pemberani. Ingatlah apa yang pernah dikatakan kepadamu demikian. Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, mereka itulah orang yang pertama dilahap api neraka jahanam yang dinyalakan oleh tubuh mereka kelak di hari kiamat. Ya, lalu Yakub al-Makhrub berkata, orang yang ikhlas adalah mereka yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan amal keburukannya. Ya, ini yang dari Yakub al-Makhrub ini sangat bagus sekali ya. Orang yang ikhlas itu mereka yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagai mana ia menyembunyikan keburukannya. Ya, ini saya kira masalah bahasan ikhlas ya. Ini sangat sulit sekali ya untuk dibahas. Ini Asy'ari As-Sakoti RA juga berkata, sesungguhnya kamu mengerjakan sholat 2 rakaat dalam kesunyian secara ikhlas akan lebih baik daripada menulis 70 hadis atau 700 hadis dengan rasa bangga. Karena ya itu tadi, bahwa ikhlas itu adalah Allah itu sendiri. Ketika manusia mengerjakan sholat, berkata mengerjakan sholat, merasa dirinya sholat, merasa dirinya beribadah kepada Allah, atau masih mengharap pahala dari Allah apa yang dikerjakan, maka sangat jauhlah dari kata ikhlas. Karena ikhlas yang sesungguhnya itu ketika
Manusia itu tidak merasa bisa, tidak merasa punya, tidak merasa bisa apapun, tidak merasa punya apapun. Karena yang bisa, yang punya, dan yang semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, kalau kita mengerjakan sholat, kita tidak merasa diri kita sholat, karena sebenarnya yang sholat itu adalah Allah sendiri. Kalau kita ubah pola kita tidak bisa, manusia tidak bisa ubah pola atau yang lainnya atau melakukan sesuatu, kecuali yang ubah pola itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini hanya bayang-bayang saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk bahasan ikhlas cukup sekian. Nanti akan suatu saat akan kita teruskan hakikat ikhlas itu seperti apa. Karena itu pada pertemuan kali ini saya akhiri sekian. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.